Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seseorang terhalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, di sini diriwayatkan dari sahabat Thauban melalui jalan Ibnu Abi Ja'ad an Thauban radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini ada rawi yang bermasalah, yaitu Ibnu Abi Ja'ad. Ada yang mengatakan Salim bin Abi Ja'ad, ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Abi Ja'ad. Kalau Salim bin Abi Ja'ad berarti hadisnya munqati karena Salim tidak bertemu dengan Thauban. Kalau Abdullah bin Abi Ja'ad maka hadisnya dhaif juga karena Abdullah bin Abi Ja'ad majhul. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah taala membawakan hadis ini dalam silsilah as-silsilah sahihah dengan menghasankan hadis ini karena lisyawahid hasan li ghairihi ya. Makna di sini adalah makna yang benar, bahwasanya seorang terhalangi dari rezeki ya gara-gara dosa yang dia lakukan ya. Dan kita tahu bahwasanya segala permasalahan, segala problematika yang menimpa seorang semuanya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa engkau dari keburukan karena engkau sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menimpa kalian musibah apapun ya kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Di antara musibah yang menimpa seorang adalah hirmanur rizq. Dia dihalangi dari rezeki. Dia dihalangi dari rezeki. Dan yang namanya rezeki, kebanyakan orang memandang namanya rezeki adalah harta. Padahal rezeki itu maknanya lebih luas daripada harta ya. Seorang bisa diberi rezeki ilmu, diberi rezeki ketaatan, diberi rezeki harta, dan anugerah banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang melakukan maksiat, dosa yang dia lakukan, maka akan menghalangi dia dari rezeki. Apakah rezeki harta atau rezeki yang lainnya ya. Betapa banyak orang terhalangi dari kelezatan ibadah karena maksiat yang dia lakukan. Betapa banyak orang terhalangi dari ilmu, pemahaman yang dalam gara-gara maksiat yang dia lakukan. Dan di antara penafsiran ulama juga tentang hadis ini, kalau seorang kalaupun diberi rezeki secara zahir, jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihilangkan keberkahannya. Dihilangkan keberkahannya. Rezeki tetap berjalan bagi dia, tetapi keberkahannya hilang. Ya. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi. Dalam salah satu dari dua tafsir. Tafsir pertama dalam ayat ini, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka para jin istiqamah, kalau para jin istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid ya, maka kami akan berikan dia air yang banyak, ma'an ghadaqan. Dan ta'bir dengan ma'an ghadaqan menurut orang Arab artinya rizki yang banyak, karena kata mereka di mana ada hujan maka di situ banyak air yang banyak, dan di mana air yang banyak berarti banyak rizki, sehingga orang Arab sering mengungkapkan rizki dengan ma'an. Ayat ini dalam satu tafsir mengatakan, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau jin-jin mereka beristiqamah di atas jalan tauhid, maka kami akan berikan rezeki yang banyak. Ini salah tafsiran. Tafsiran yang lain
Tafsiran kedua, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi. Kalau mereka tetap berada di atas kesyirikan yang mereka lakukan, karena dalam surat jin Allah berbicara tentang masalah jin, ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau mereka tetap bertahan di atas kesyirikan yang mereka lakukan, kami akan berikan rezeki kepada mereka linaftinahum fi, untuk memfitnah mereka. Untuk memfitnah mereka. Jadi rezeki tetap jalan tapi fitnah. Namanya istidraj kalau istilah kita. Nah, kalau orang diberi rezeki tapi dia bermaksiat, rezeki itu banyak. Bisa jadi dia punya rezeki banyak tapi dia bermaksiat, maka rezeki itu sebenarnya adalah istidraj bagi dia. Bahkan rezeki tersebut bisa jadi membantu dia untuk semakin bermaksiat. Kemudahan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu berupa ibadah, dia rajin ibadah tapi dia bermaksiat, maka bisa jadi dia beribadah tapi dia ujub, dia kagum dengan dirinya. Kalau dia punya ilmu, maka ilmu tersebut tidak berkah. Tidak berkah. Kenapa? Maksiat yang dia lakukan. Maka seorang terhalangi dari rezeki ya gara-gara maksiat yang dia lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ini dalil, hadis ini berbicara tentang di antara sebab penghalang rezeki yang paling utama adalah apa? Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dirinya dari berbagai macam dosa ya, dari seluruh dosa semampunya. Karena kalau jika dia melakukan dosa, maka dia akan terhalangi dari rezeki. Apakah rezeki tersebut berupa harta atau rezeki yang lainnya? Ya, bisa jadi seorang ternyata ya dihalangi dari kebahagiaan. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Seorang terhalangi dari ilmu yang bermanfaat karena dosa yang dia lakukan, ya, dan yang lainnya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang rezeki yang disebut oleh para ulama, sebab yang zahir adalah malas berusaha. Malas berusaha. Seorang kalau ingin mencapai tujuan, maka dia harus berusaha. Allah telah meletakkan ya sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ingin mencapai tujuan, maka ada asbab yang Allah letakkan. Ini adalah sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Maka jika seorang ingin mencari rezeki, maka hendaknya dia bekerja dan berusaha. Kita semua sudah tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut lapar, kemudian balik di sore hari dalam kondisi sudah kenyang ya. Ini isyarat harus ada usaha untuk mencari rezeki. Ya, jika burung saja yang tidak berakal ya, tapi nalurinya, fitrahnya masih berjalan, kalau ingin dapat rezeki harus berusaha. Maka burung terbang di pagi hari dengan penuh semangat ya, dia pergi, dia tahu ada tanggung jawab, dia harus mencari rezeki untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya, maka dia berusaha disertai dengan tawakal, ya. Maka seorang kalau ingin cari rezeki, maka dia harus berusaha ya. Kalau burung bertawakal, maka dia harus lebih bertawakal karena dia lebih berakal daripada burung. Adapun kalau dia bermalas-malasan, hanya bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terhalang dari rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga antum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang bermanfaat ya, rezeki yang berkah. Maka berusahalah menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan di zaman sekarang ini. Saran untuk bermaksiat sangat banyak dengan adanya internet, dengan adanya medsos. Betapa banyak kabar sedih yang kita dengarkan. Ada sebagian ikhwan, ada sebagian akhwat terjerumus dalam kemaksiatan ya, bahkan sebagian
duat ya, semua tidak lain karena fitnah HP, fitnah internet, fitnah medsos. Dan ini semua menghalangi kita dari rezeki. Kalaupun kita tetap diberi rezeki oleh Allah, maka menghalangi kita dari keberkahan. Demikian saja, wallahu ta'ala alam bisawab.